Motor listrik sering disebut-sebut sebagai kendaraan masa depan. Teknologinya lebih ramah lingkungan, biaya operasionalnya lebih murah, dan secara global memang tren menuju elektrifikasi semakin kencang. Banyak negara sudah mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, termasuk sepeda motor. Namun, di Indonesia, sepeda motor listrik justru belum banyak dilirik. Padahal, kalau kita lihat, populasi sepeda motor di Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, kenapa sepeda motor listrik belum bisa diterima luas? Pertama, soal harga. Bagi sebagian orang, motor listrik masih dianggap kemahalan untuk performa yang diberikan. Walaupun pemerintah sudah menggelontorkan subsidi hingga jutaan rupiah per unit, nyatanya harga motor listrik masih kalah bersaing dengan motor bensin konvensional. Sebagai contoh, dengan budget sekitar 20 juta rupiah, konsumen bisa membeli motor matic bensin yang sudah teruji keandalannya, punya jaringan bengkel resmi hampir di seluruh Indonesia, dan nilai jual kembalinya cukup terjaga. Sementara, motor listrik dengan harga yang sama seringkali hanya menawarkan jarak tempuh sekitar 60-80 km per pengisian penuh. Bagi masyarakat yang terbiasa bepergian jauh atau mengandalkan motor untuk bekerja sehari-hari, hal ini tentu jadi pertimbangan serius. Kendala berikutnya adalah infrastruktur. Memang, beberapa kota besar sudah mulai dilengkapi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum maupun sistem tukar baterai. Tapi, jumlahnya masih sangat terbatas. Kebanyakan pengguna motor listrik tetap harus mengisi baterai di rumah, yang berarti butuh waktu berjam-jam sebelum motor siap dipakai lagi. Berbeda dengan motor bensin yang cukup isi di SPBU hanya dalam hitungan menit. Hal sesederhana ini membuat banyak orang merasa motor listrik belum praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi di daerah luar kota, keberadaan infrastruktur listrik untuk kendaraan hampir bisa dibilang belum ada. Masalah lain yang cukup besar adalah soal baterai. Masyarakat masih ragu dengan ketahanan baterai motor listrik. Banyak yang khawatir baterai cepat rusak, biaya penggantian mahal, dan masa pakainya pendek. Kekhawatiran ini wajar, mengingat harga baterai bisa mencapai sepertiga dari harga motor itu sendiri. Selain itu, nilai jual kembali motor listrik juga belum jelas. Kalau motor bensin sudah punya pasar second hand-nya yang luas, motor listrik belum tentu. Orang takut ketika ingin menjual kembali, harganya anjlok terlalu jauh. Alhasil, banyak calon pembeli akhirnya mundur sebelum mencoba. Kalau bicara soal budaya, masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan motor bensinnya. Suara knalpot, getaran mesin, hingga aroma bensin seolah jadi bagian dari pengalaman berkendara. Motor listrik yang senyap dan minim getaran terasa kurang greget bagi sebagian orang. Selain itu, masih ada pandangan kalau motor listrik hanya cocok dipakai di kota besar untuk jarak pendek. Sementara, mayoritas pengguna motor di Indonesia memakai kendaraan mereka untuk segala hal, dari antar anak sekolah, ngojek, hingga mudik ratusan kilometer. Bayangkan kehabisan baterai di tengah jalan membuat orang lebih memilih motor bensin yang jelas lebih fleksibel. Kalau kita lihat, pilihan motor listrik di Indonesia masih itu-itu saja. Mayoritas berbentuk skuter matic dengan performa standar. Jarang ada pilihan model sport, bebek, atau tipe yang lebih bertenaga untuk penggunaan jarak jauh. Padahal, konsumen Indonesia suka dengan banyak variasi. Coba lihat motor bensin, ada bebek, matic, sport, trail, hingga moge, dengan harga yang berlapis-lapis sesuai kebutuhan. Tanpa pilihan produk yang beragam, motor listrik terasa monoton dan kurang bisa menyentuh semua segmen pasar. Meski masih banyak kendala, bukan berarti motor listrik tidak punya harapan di Indonesia. Justru, tren ini bisa berkembang pesat kalau hambatan-hambatan tadi bisa diatasi. Perlahan, masyarakat mulai sadar bahwa biaya operasional motor listrik jauh lebih murah dibandingkan motor bensin. Tinggal colok listrik di rumah tanpa perlu beli bensin tiap minggu.
Beberapa komunitas motor listrik juga sudah mulai tumbuh, terutama di kota besar. Anak muda yang peduli lingkungan dan teknologi baru cenderung lebih terbuka dengan motor listrik. Ditambah lagi, kalau infrastruktur pengisian daya semakin merata dan harga baterai bisa lebih terjangkau, tidak menutup kemungkinan motor listrik akan jadi pilihan utama. Jadi, kalau ditarik benang merah, motor listrik di Indonesia belum banyak diminati bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena ada kombinasi beberapa masalah. Harga yang masih tinggi, infrastruktur yang belum siap, keraguan soal baterai, serta mindset masyarakat yang masih terlalu nyaman dengan motor bensin. Namun, tren global menunjukkan bahwa cepat atau lambat, kendaraan listrik akan jadi arus utama. Tinggal menunggu waktu dan kesiapan ekosistemnya saja. Kalau pemerintah, produsen, dan masyarakat bisa saling mendukung, bukan tidak mungkin dalam 10-15 tahun ke depan, sepeda motor listrik bisa menggantikan posisi sepeda motor bensin di jalanan Indonesia.